Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Amalia Mufidah Damayanti, nomor induk mahasiswa 204020808019. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai model-model belajar dan pembelajaran. Sebelum kita mengenal model-model pembelajaran, alangkah baiknya kita mengenali dulu pengertian model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru, serta segala fasilitas yang terkait dan yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi pengajar atau para guru dan tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan digunakan dalam pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai dalam pembelajaran tersebut. Jadi model pembelajaran ini sangatlah penting ataupun vital karena sebagai penentu media pembelajaran yang akan digunakan dan juga sebagai perencanaan pembelajaran. Selanjutnya di sini ada macam-macam model pembelajaran. Yang pertama ada discovery learning. Nah, discovery learning ini merupakan suatu pembelajaran yang dilalui melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Contohnya, dalam pembelajaran, guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya banjir di daerah tertentu. Peserta didik bekerja secara berkelompok menelusuri informasi dengan mewawancarai penduduk disertai pelacakan informasi di internet. Nah, di internet itu bisa dibimbing atau dipandu oleh guru jika kita menggunakan model discovery learning. Nah, kemudian siswa diminta untuk membuat suatu kesimpulan yang dilanjutkan dengan sebuah presentasi yang memiliki nilai tumbuh secara ekonomis. Nah, kemudian peserta didik bisa mengikuti tahap pembelajaran seperti eksplorasi ide, mengembangkan sebuah gagasan, merealisasikan gagasan menjadi sebuah prototipe produk, kemudian melakukan uji coba, dan memasarkan produk. Nah, pada proses peserta didik bisa memanfaatkan teknologi untuk mencari sebuah informasi sebagai upaya pengembangan gagasan, kemudian membuat sebuah sketsa produk menggunakan software tertentu, kemudian menguji produk melalui respon pasar dengan Google Survey dan sebagainya. Nah, dari proses-proses tersebut itu sebagai bentuk model pembelajaran yang berbasis sebuah proyek. Nah, juga bisa dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kegunaan yang kita hadapi di lapangan. Seperti misalkan siswa SMK yang ada di perbengkelan, perhotelan, seperti itu akan memiliki target dan proyek yang berbeda. Jadi untuk para guru bisa membedakan itu sebelum para guru memberikan sebuah model pembelajaran. Nah, yang ketiga ada pembelajaran berbasis sebuah masalah. Nah, pada penerapan ini biasanya seringkali kita jumpai dengan proyek-proyek seperti ini. Karena pada model pembelajaran berbasis masalah ini, siswa akan lebih aktif dan komunikasi antar teman, antar siswa dan guru itu menjadi kolaboratif. Sehingga kelas itu akan lebih terasa hidup seperti itu. Nah, sebelum itu belajar berdasarkan masalah dengan solusinya yang biasa kita kenal dengan open minded biasanya kayak gitu ya. Melalui penelusuran dan penyelidikan sehingga dapat ditemukan banyak sekali solusi masalah. Contohnya, mengatasi masalah pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor. Nah, di sini
Peserta didik bisa mengeksplorasi lingkungan, memanfaatkan sumber-sumber fisik, diperkaya sumber-sumber digital, kemudian menggali pengalaman orang lain, atau contoh nyatanya penyelesaian masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, kemudian peserta didik terlatih untuk menghasilkan sebuah gagasan atau ide baru, karena dalam model pembelajaran ini siswa atau peserta didik dituntut untuk berpikir tingkat tinggi, kritis, dan juga berlatih komunikasi. Nah, kemudian pada model pembelajaran ini juga lebih membuka siswa tersebut bisa bersosialisasi dalam konteks pemecahan sebuah masalah. Nah, setelah yang ketiga, kita lanjut ke model pembelajaran 4. Nah, pada model pembelajaran 4 ini merupakan belajar berdasarkan pengalaman mandiri atau self-directed learning, atau yang bisa kita kenal sebagai SDL. Nah, SDL ini merupakan sebuah proses di mana inisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan pihak lain dilakukan oleh peserta didik sendiri melalui mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuannya sendiri, mengidentifikasi sumber sendiri, memilih dan menjalankan strategi belajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan, kemudian mengevaluasi belajarnya sendiri. Nah, contoh dari model pembelajaran ini, guru biasanya membantu peserta didik untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik melalui kemampuan apa yang ingin dikuasainya. Misalnya, ingin menguasai cara melukis menggunakan software Corel Draw, maka guru bisa membantu peserta didik merumuskan tujuan-tujuan penting yang dapat membantu mencapai tujuannya. Kemudian peserta didik belajar mandiri mengeksplorasi tutorialnya melalui YouTube, menerapkan dan mengevaluasi kemampuannya. Nah, pada model pembelajaran SDL ini menuntut siswa belajar secara mandiri tanpa bergantung pada pihak manapun, baik guru ataupun teman sebangkunya. Karena di sini guru sangat berperan sebagai mediator atau sebagai penyambung-penyambung yang tidak dimengerti oleh siswa tersebut. Nah, siswa akan berpikir kritis dan berpikir sesuai dengan kemampuannya. Kemudian siswa juga dapat mengukur seberapa sih kemampuannya tersebut. Kemudian yang kelima ada pembelajaran konstekstual. Nah, apa sih pembelajaran konstekstual ini? Pembelajaran ini biasanya cenderung pada melakukan atau beraktivitas. Nah, guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi di dunia nyata peserta didik sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari yang dipelajarinya. Nah, pada model pembelajaran ini biasanya siswa akan lebih mudah untuk merespon dalam otaknya dan juga dapat memahami lebih mudah pembelajaran yang dihadapkan pada permasalahan yang ada pada saat itu. Nah, pada model pembelajaran ini mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Contohnya, dalam pembelajaran bentuk-bentuk tulang dan guru menugaskan kepada peserta didik secara berkelompok untuk mengeksplorasi melalui internet. Guru menginginkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman bermakna yang mendalam dan dapat mengkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Nah,
pada pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar atau sekolah dasar kelas rendah kelas 1, 2, 3 itu biasanya bisa saja peserta didik belum bisa membedakan secara nyata perbedaan kelenturan dan kekuatan tulang daun dari setiap bentuk yang berbeda, sehingga diperlukan pengalamannya secara langsung. Nah, pada model pembelajaran ini sangat cocok dilakukan pada pendidikan anak usia dini dan juga sekolah dasar pada kelas rendah, sehingga siswa dapat merasakan langsung. Contohnya, bagaimana sih tulang pada daun itu? Nah, seperti itu. Maka dari itu, siswa akan lebih mengerti dan lebih mudah untuk memahami pembelajaran tersebut. Kemudian yang keenam, bermain peran dan simulasi. Oke, di sini peserta didik bisa diajak untuk bermain peran dan menirukan sebuah adegan. Nah, adegan di sini seperti gerakan, model, pola, dan prosedur tertentu. Misalnya, seorang guru menggunakan tayangan video dari YouTube, kemudian peserta didik diminta mencermati alur cerita dan peran dari tokoh-tokoh yang ada, kemudian berlatih sesuai dengan tokoh yang diperankan. Pada tataran lebih kompleks, membuat cerita sendiri, kemudian memperagakannya dengan bermain peran. Nah, bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan verbal atau mereka cenderung suka pada sebuah sastra, mereka akan lebih senang dan lebih suka dalam model pembelajaran ini karena mereka langsung dihadapkan langsung oleh sebuah peran dan simulasi tersebut. Tapi bagi para peserta didik yang mereka introvert, itu akan lebih sulit karena di sini mereka harus dipaksa untuk bisa memainkan sebuah peran yang harusnya mereka tidak inginkan gitu. Tapi di sini juga kita bisa mengajak teman-teman yang introvert ini menjadi lebih berani dan juga lebih merasakan bagaimana sih peran saya jika saya digantikan dengan orang lain seperti itu, entah jadi ayah atau jadi ibu seperti itu. Jadi teman-teman bisa merasakan dan mengambil maknanya dan belajar secara langsung. Kemudian yang ketujuh adalah pembelajaran komparatif. Nah, apa sih pembelajaran komparatif? Pembelajaran komparatif merupakan bentuk pembelajaran berdasarkan paham konstruktivistik. Peserta didik berkelompok kecil dengan tugas yang sama, saling bekerja sama dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa teknik comparative learning yang akan dijelaskan di sini, yaitu 4 teknik. Yang pertama diantaranya yang dikembangkan oleh Robert, yaitu STAD, TGT, TAI, dan CRC. Nah, di sini anak-anak akan lebih aktif dan kolaboratif beserta kelompok kecilnya, sehingga kelas akan cenderung lebih seru, lebih asik, dan tidak membosankan. Nah, kemudian yang ke-9 ada yang namanya diskusi kelompok kecil. Nah, diskusi kelompok kecil diorientasikan untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman serta untuk melatih sebuah komunikasi kelompok kecil yang bertujuan agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi kelompok kecil bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa, lebih banyak siswa yang dilibatkan. Nah, jumlah kelompok diskusi antara 4-5 orang pada metode diskusi digunakan untuk melatih kecakapan berpikir, kecakapan berkomunikasi, kemampuan kepemimpinan, debat, dan kompromi. Nah, salah satu keunggulan kita dalam berkelompok adalah kita memiliki tanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu, dan juga yang sebagai ketua itu memiliki jiwa rasa kepemimpinan, dan juga di situ ada peranan-peranan kecil yang harus mereka jalani. Nah, dari situ mereka akan lebih belajar bagaimana sih cara mereka berpikir, berdebat, menjadi seorang pemimpin, terus berkompromi seperti itu. Nah, selesai. Kesimpulannya adalah
pada model pembelajaran ini, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menyiapkan apa sih model yang kita ambil sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang peserta didik yang akan kita ajar. Dengan adanya model-model pembelajaran akan lebih bisa terstruktur dan juga tepat sasaran apa sih tujuan dari pembelajaran itu. Nah, maka model pembelajaran ini menjadi sebuah alat yang vital dalam sebuah pendidikan. Nah, sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.